Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan, sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang terjadi menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini patut untuk dipertanyakan. Puasa. Kenapa laporannya seperti ini? Baik, kalian bisa merevisi lagi. Baik, kalian bisa merevisi dan kembali ke saya. Pelanggaran prinsip etika akuntansi di dalam kasus PT KAI ini melanggar 8 etika. Yang pertama ada tanggung jawab profesi. Seorang akuntan ini harus dan wajib untuk bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Nah, di dalam kasus ini yang dilakukan akuntan internal PT KAI ini tidak bertanggung jawab karena tidak menelusuri dalam pencatatan laporan keuangan. Yang kedua, kepentingan publik. Akuntan harus bekerja demi kepentingan publik, tetapi dalam kasus ini dia tidak seperti itu karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI mengalami kerugian yang lebih besar. Yang ketiga ada integritas. Akuntan harus bekerja profesionalisme. Di dalam kasus ini, akuntan tidak menjaga integritasnya. Yang ketiga ada integritas. Akuntan harus bekerja profesionalisme. Dalam kasus ini, akuntan tidak menjaga integritasnya. Yang keempat ada objektivitas. Akuntan harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Tetapi tidak di dalam kasus ini. PT KAI tidak objektif dan memihak hanya pada satu orang. Yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan keprofesionalannya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Dalam kasus ini tidak melaksanakan kehati-hatian sehingga terjadi kesalahan pencatatan laporan keuangan yang seharusnya tidak merugikan malah menjadi merugikan. Yang keenam ada kerahasiaan. Seorang akuntan itu harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang ada dan mereka melayani. Kasus ini tidak menjaga kerahasiaan. Yang terakhir ada standar teknis. Seorang akuntan harus mengacu pada standar teknis yang relevan, tetapi di dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis sesuai dengan laporan keuangan.